kenapa babi itu haram, oh begini-begini. Nanti Pak Prabu kan kalau umpama datang ke rumah saya, paling nggak mau, pasti sudah nggak mau makan di rumah saya karena piring saya bekas makanan babi ya kan Pak. Tapi istilah moderasi ini jujur saya baru dengar, Pak. Jadi bagaimana tuh menurut Bapak? Saya baru tahu dengan istilah moderasi ini. Ya sebenarnya istilahnya baru ya, baru kita dengar, baru kemudian masif, tapi prakteknya sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya prakteknya, bahwa kehidupan bermoderasi itu sangat penting untuk kita miliki, bahwa kita harus saling welas kasih ya, toleransi, tenggang rasa kalau kita belajar PPKN. Dan ternyata itu akan baru bisa kita pahami sebagai sebuah keperluan manakala kita hidup di sebuah entitas sosial, bahwa kita termasuk bagian yang minoritas di situ. Katakanlah saya di Kalimantan Selatan tuh kan bukan orang Banjar ya, dan saya berangkat dari daerah yang berbeda, dari suku Sangat berbeda, suku Sasak. Jadi ketika saya berkumpul dengan mereka, saya juga merasa lain ya. Atau saya juga pernah dulu ikut bergelut dalam dunia kemasyarakatan ya, pemberdayaan. Saya juga pernah di desa kawan-kawan Dayak. Ya saya sangat merasakan bahwa saya ini bagian daripada minoritas, dan saya harus tahu bagaimana cara membawa diri. Dan dengan begitu saya bisa belajar bahwa ternyata kita ini harus paham konsep bermoderasi, sehingga ketika kita adalah bagian daripada mayoritas, maka kita bisa menghargai kawan-kawan yang minoritas. Tapi ketika kita adalah bagian daripada yang minoritas, kita juga harus sama-sama menyesuaikan. Tapi bukan kemudian menyesuaikan dalam tanda kutip kita mengikuti kemauan kawan-kawan yang mayoritas. Katakanlah dalam beragama, maka beragama itu adalah suatu yang prinsip. Ketika umpama tidak sesuai dengan agama kita, bilang saja, katakan saja, lakum dinukum waliyadin, maaf dalam agama saya begini, nah, tidak boleh, katakanlah seperti itu, selesai. Dan saya merasakan bahwa ketika saya akrab dengan kawan-kawan non muslim, saya bisa mereka banyak belajar dari saya, dan saya juga banyak belajar dari mereka. Katakanlah kita saling share bagaimana Islam itu seperti apa. Kemudian kadang-kadang mereka juga, oh kalau kami kenapa babi itu haram, oh begini-begini. Nanti Pak Prabu kan kalau umpama datang ke rumah saya, paling nggak mau, pasti sudah nggak mau makan di rumah saya karena piring saya bekas makanan babi ya kan Pak. Artinya ketika kita sudah akrab, itu sekat-sekat itu seolah-olah tidak ada gitu, bisa kita saling apa namanya ya, saling memahami saling memahami, atau bahasanya itu sudah nyaman, terbuka ya, terbuka. kita bisa nggak serius gitu loh, nggak serius, saling main-main gitu. Kok Kristen itu nggak disunat ya Bu? Ada kawan saya di sekolah itu, saya jelaskan konsep pernikahan di dalam Katolik seperti ini. Oh kalau dalam Islam begini. Akhirnya kita jadinya enak bergaulnya gitu. Tapi kalau kita umpama merasakan oh dia itu salah, ada ini salah, akhirnya kan kita menjauh, dan tidak akan ada di situ silaturahim sosial antar sesama bangsa meskipun kita berbeda keyakinan. Barangkali seperti itu. Kemudian pengalaman Anda sendiri Bapak, apakah pernah merasa menjadi bagian pelaku radikalisme atau ekstremisme dalam tanda kutip maksudnya? Ya karena saya juga adalah berangkat dari orang yang tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan orang yang berbeda dengan saya. Jadi ketika saya berjumpa dan bertemu dengan mereka, jadi seolah-olah saya ini adalah orang masyarakat dan bagian daripada kebenaran mutlak itu. Dan itu baru saya sadari ketika saya kuliah. Bahkan saya dulu pernah juga berjumpa dengan kawan mahasiswa yang punya paham radikal ya, paham radikal bahwa Anda ini merusak atau meletakkan bom katakanlah di gudang bir yang belum jadi, baru dibuat pondasinya, kemudian orang lewat di situ, ada penjaganya, security-nya, ada anak-anak sedang main, lalu kemudian mereka meninggal, maka mereka itu mati syahid. Itu saya pernah dengar dari lidah kawan saya sendiri. Nah, dan saya juga sedikit tidak percaya itu, dan saya juga pernah dipahamkan bahwa ketika orang melakukan amalan-amalan ini, maka amalan-amalan ini maka orang itu akan menjadi murtad, riddah, kafir, bid'ah dan sebagainya. Sehingga saya mengatakan, oh Anda ini bid'ah, Anda ini kafir, Anda ini murtad, Anda ini riddah dan sebagainya. Sangat mudah menjudge orang lain. Sangat mudah memberikan justifikasi, vonis kepada orang. Dan saya merasakan itu, dan ternyata tidak enak ya, batin kita itu tidak enak. Ya, karena kita memiliki pemikiran sempit, hanya ada dalam lingkungan itu saja. Artinya seperti katak dalam tempurung gitu, barangkali istilah yang tepat untuk menggambarkan orang seperti itu.